Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kampus namanya maksudnya saya belajar di kampus yang namanya STKIP Yasika Majalengka, atau kepanjangannya tuh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya ambil jurusan PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bicara soal pendidikan ya, saya pernah ingin masuk ke universitas ternama atau kampus yang mendapat akreditasi terbaik ya, atau baik sekali atau sangat baik. Tapi kan ada beberapa tes tuh. Saya tidak lulus tes IQ atau tidak mencukupi nilainya tuh. Contohnya seorang itu masuk ke kampus orang yang sangat pintar tuh, IQ-nya sangat baik, lulus tes atau mencukupi. Contohnya tebu tuh diproduksi menjadi gula, sama-sama manis kan, gak ada bedanya ya. Terus ada lagi nih, contohnya tuh kan orang pintar belajar tuh kan di kampus tersebut, keluar menjadi orang pintar, sama-sama pintar kan, gak ada bedanya. Ini kampus saya ya, yang masuknya tuh ubi kayu, kayu jati, akar bahar, diproduksi atau diproses, keluarnya jadi gula lebih manis. Beda kan dengan kampus yang lain. Kalau bicara soal pendidikan, saya lihat pendidikan di Indonesia ini satu yang harus dilihat, dikritisi itu pendidikan moral ya. Yang pertama, moral bangsa ini sangat menurun dan rusak karena pendidikannya itu banyak yang salah sasaran. Sejak awal pertama saya dengar tuh, namanya tuh kalau nggak salah PMP. Tahu kan PMP? Masa saya doang yang udah tua? PMP itu pendidikan moral Pancasila ya. Masih ingat kan pendidikan moral Pancasila? Yang sejak saat itu berganti tuh namanya menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ganti lagi tuh menjadi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Bukan apa-apa ya, menurut saya ada yang salah dari pendidikan moral ini. Dari sekian banyak, ini saya pribadi rasakan sendiri. Dari sekian banyak pendidikan moral, ada yang masih membekas dalam ingatan saya, yaitu bagaimana cara menjadi anak baik atau kriteria anak baik itu banyak ya. Salah satu contohnya itu menabung, membantu orang tua. Dari sekian banyak kriteria itu, salah satunya ya, membantu menyeberangkan nenek-nenek. Itu di setiap tahun tuh ada, pasti membantu menyeberangkan nenek-nenek. Seumur hidup kalian pernah nggak menyeberangkan nenek-nenek? Karena saya sendiri juga tidak pernah menyeberangkan nenek-nenek. Ini yang saya rasakan, gagal menjadi orang baik. Seumur saya menjadi anak-anak, saya tidak pernah tuh menyeberangkan nenek-nenek. Itu salah satu kegagalan saya. Misalnya ada ibu hamil tuh mau nyebrang, bawa belanjaan banyak ya. Nak, bisa tolong seberangkan ibu? Saya pun menjawab, dalam buku yang saya baca tuh gak ada tuh menyeberangkan ibu hamil.
Tapi terteranya itu menyeberangkan nenek-nenek. Kenapa harus nenek-nenek? Kenapa saya masih gagal berdasarkan teori PPKN tadi? Itu karena jumlah nenek-nenek tidak sebanding dengan anak baik. Indonesia itu kekurangan stok nenek-nenek yang untuk diseberangkan tidak ada gitu maksudnya. Jadi, saya mendedikasikan hidup saya untuk membuat anak Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, di masa tua nanti, saya akan berdiri di pinggir jalan. Popon, selamat malam. Karena kita itu selaku mahasiswa ya, ataupun dosen. Kata mahasiswa, jadi mahasiswa itu gak enak, harus bikin tugas inilah, itulah. Kata dosen, kenapa kalian selaku mahasiswa banyak mengeluh? Kalian gak tahu, jadi kalau jadi dosen tuh pura-pura koreksi dan pura-pura kasih nilai. Kata mahasiswa kan pura-pura ngerjain, kita kan tinggal copy paste dari internet. Iya kan, copy paste? Iya, pasta gigi maksudnya. Kata dosen, kita juga gampang, tinggal nama sama NIM. Kalian Ctrl Alt Delete, udah itu aja gampang kan? Terima kasih semuanya.